Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di pembahasan aksara Jawa. Hari ini kita akan membaca tentang aksara To, Tukul Saka Niat, berangkat dari sebuah niat baik untuk menjalani kehidupan. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Tadi malam saya berdiskusi panjang lebar dengan Bu Endang dan Pak Sukar di tempat saya ini sampai hampir jam setengah 1 atau jam 00.30. Nah, yang kita bicarakan masih seputar tentang bagaimana memahami hidup di dalam mengenal keberadaan atau mengenal tauhid. Nah, di dalam pengetahuan ini kita ingin menyampaikan bahwa aksara Jawa Tukul Saka Niat adalah di dalam bahasa saudara-saudara yang memeluk beragama Islam, yaitu innama a'malu binniyat, atau berangkat dari niat baik, berangkat dari niat luhur. Bagaimana memaknai kehidupan yang sebenarnya, yang menjadi kodrat dari ketetapan yang disampaikan oleh Allah di dalam mengerti hidup dan kehidupan kita, sebenarnya adalah kita ingin mengenalkan keberadaan Allah dalam pandangan dan pemahaman Jawa, mengenal, memahami ketetapan Gusti Kang Akarya Jagat dalam pemahaman Jawa, bahwa aksara Jawa sendiri sebenarnya adalah aksara yang mengenalkan kita kepada Sang Pencipta. Jadi dari kata To, Tukul Saka Niat, berarti kita berangkat dari niat baik untuk dalam menjalani hidup itu sendiri, untuk melaksanakan jalan kehidupan itu sendiri. Maka sudah barang tentu bahwa pembicaraan saya dengan Pak Sukar dan Bu Endang tadi malam, bagaimana melayani setiap makhluk ciptaan Gusti Kang Akarya Jagat, Gusti Kang Maha Kuwasa, bahwa melihat sifat-sifat dari Sang Maha Pencipta yang selalu memberikan semua nikmatnya kepada siapapun, tidak mengenal laki dan perempuan, tidak mengenal kecil atau besar, sudah masih anak-anak atau sudah dewasa. Nah, semua itu semata-mata kita harus melihat dari perjalanan niat baik kita. Kalau anak-anak masih bermain, jadi ketika dia menangis ya kita gendong, setelah kita gendong ya kita sayang-sayang. Ada yang satu sedang bermain, ada yang satu sedang menangis, dan macam-macam yang terjadi, karena ini adalah dari apa yang nampak. Namun ketika anak-anak kecil itu sendiri melihat sambil berkumpul sudah senang, berarti dia niatnya memang sebuah niat ketulusan untuk bersenang-senang, belajar dari hal tersebut. Nah, yang kedua, ketika kita sudah dewasa, maka sudah barang tentu
apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita kenalkan, semata-mata adalah mengenal dari apa yang menjadi tanggung jawab kita semua tentang menjalani hidup dan kehidupan. Niat di dalam menjalankan hidup seperti pagi ini, ya kita niat untuk bermanfaat bagi umat semuanya. Pagi, saya tadi malam kelelahan, jadi harus melayani tanggung jawab tugas kantor, tanggung jawab melayani saudara-saudara para pelaku budaya, pelaku spiritual, para aktivis teologi, keagamaan, sampai tadi malam dengan Bu Endang dan Pak Sukar sampai hampir jam 1. Dan waktu untuk bertemu dengan anak, bertemu dengan keluarga sambil pagi begini kita melayani, karena ada niat yang harus kita bangun setiap hari, yang harus kita jaga setiap hari, agar semua yang kita lakukan itu berjalan kepada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Niat dalam melayani kehidupan, menjalani kehidupan, semata-mata kita untuk berdharma, berkorban, berjuang, melayani ruang hidup yang sempurna. Nah, kita ingin bahwasanya hidup ini adalah ruang yang menjadi keinginan kita untuk tahu bahwa sebab dari keberadaan hidup ini adalah menuju kepada tuntunannya. Jadi saya walaupun kondisi agak repot, tetap akan menyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya untuk menjelaskan pemahaman aksara Jawa, tidak dalam rangka apapun, tapi dalam rangka mengenalkan kembali nilai-nilai hidup yang sempurna, mengenalkan kembali jalan hidup menuju kesempurnaan, yaitu kita sebagai orang Nusantara, bangsa Nusantara kembali berkhidmat kepada ajaran Jawa, mengenal aksara Jawa, aksara Kawi, aksara Palawa, aksara Sansekerta, aksara Kaganga, Abugida, Pakpak, Simalungun, Toba, kakek kita Iban, lalu juga Daya Iban, lalu huruf yang ada dan sekaligus bahasa. Jadi ada bahasa Jawa, ada bahasa Using, ada bahasa aksara Hanacaraka, bahasa Madura. Itu yang harus kita kenali. Tukul soko niat berarti memang kita harus berkhidmat kepada nilai-nilai hidup dalam kebaikan, mampu untuk melihat jalan kehidupan di dalam kesempurnaan. Jika sudah barang tentu kehidupan kita, jalan ruang hidup kita sendiri menuju alam kesempurnaan, sudah tepat bahwa kita sedang masuk kepada lingkungan untuk menuju kesempurnaan. Marilah kita selalu punya niat baik di dalam menjalani hidup agar kita itu sempurna. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini memberikan manfaat dan kita akan selalu berkhidmat kepada kebaikan. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Om Santi 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 Om. Om Ulun Basuki Langgeng. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.